Selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu GKJ Cilacap Utara. Pada kesempatan pagi hari ini saya Pak Julius bertemu kembali dengan adik-adik untuk Sekolah Minggu online. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat? Ya, saya harapkan adik-adik sehat dan sekarang sudah mempersiapkan untuk mengikuti sekolah minggu online. Adik-adik, sebelum sekolah minggu online kita mulai, nanti di dalam ibadah sekolah minggu Pak Julius ditemani oleh kakak-kakak tercinta kita, yaitu Kak Panti, ada Kak Rosi, dan ada juga Kak Citra. Nah, pada kesempatan ini, marilah adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan bersama nyanyian yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kita, mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, muliakan nama-Mu. Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari kawan-kawan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi kami akan
memulai ibadah sekolah minggu ini. Kami akan mendengarkan firman. Berkatilah. Amin. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah alasanmu untuk kasih setianya? Setia, setia, setia sampai mati. Setia, setia, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setia, setia sampai mati. Setia, setia, setia sampai mati. Bacaan Alkitab diambil dari Keluaran 32 ayat 1-14. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Lalu keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka.
tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, "Mengapakah Tuhan, murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung, dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hamba-Mu itu. Sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya." Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu PKJ Cilacap Utara. Pada kesempatan pagi hari ini, Kak Yulius mau berbicara atau mau bercerita tentang Musa. Siapa pernah mendengar cerita tentang Musa? Ayo, adik-adik, sering pernah mendengar atau sering mendengar? Nah, Musa adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Setelah keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa mengembara, berjalan mengembara melalui padang belantara yang luas. Karena memang jarak dari tanah Mesir menuju ke Kanaan itu sangat jauh. Nah, setelah bangsa Israel berjalan mengembara melalui padang belantara, sampailah bangsa Israel itu di kaki Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai. Nah, setelah sampai di kaki gunung, Musa memutuskan untuk istirahat. Musa memutuskan untuk istirahat dan berkemah. Karena bangsa Israel itu banyak sekali, maka membuat kemah atau rumah-rumah kecil-kecil yang bisa setelah selesai nanti dicabut, diangkat, dibawa lagi, ya kayak tenda. Kayak tenda tuh. Nah, setelah beberapa hari di sana, beberapa saat mereka berkemah, pada satu hari Tuhan memanggil Musa. Ya, Tuhan memanggil Musa supaya Musa naik ke Gunung Sinai. Supaya Musa naik ke Gunung Sinai. Nah, dalam persiapan Musa mau naik ke Gunung Sinai, maka Musa harus menyerahkan kekuasaannya, menyerahkan kepemimpinannya sementara, supaya bangsa Israel tidak kehilangan pemimpin. Maka diserahkan kepemimpinan itu kepada Harun.
sehingga Harunlah yang menjadi pemimpin bangsa Israel di kemah di kaki Gunung Sinai itu. Nah, anak-anak sekalian, setelah selesai Musa menata berpamitan pada Harun dan beberapa mungkin wakil-wakil yang dipercaya Musa. Akhirnya Musa naik ke Gunung Sinai untuk menghadap kepada Tuhan. Kita tinggalkan Musa yang dalam perjalanan Musa naik ke Gunung Sinai. Nah, setelah beberapa hari bangsa Israel sekian lama menunggu Musa, kok Musa nggak turun-turun, kok nggak pulang-pulang, nggak turun-turun, kapan kita mau jalan lagi, hidup atau mati? Nah, itu mereka, itu pertanyaan-pertanyaan itu ada di benak bangsa Israel, sehingga timbullah kegelisahan, gelisah, cemas, bimbang, bingung, dan seterusnya. Gitu. Jadi tidak menentu, tidak tahu lah. Kalau sekarang ya mungkin tidak cemas, ya, tinggal pergi, orang misalnya pergi kemana, ya tinggal kasih berita saja lewat handphone, lewat WA atau apa. Ya, saya nanti atau minggu depan pulang. Kalau ini tidak, jadinya tidak tahu kapan Musa mau turun ke depan bangsa Israel itu tadi. Nah, dengan kebimbangan itu akhirnya timbul pemikiran-pemikiran yang mundur. Ya, pemikiran-pemikiran itu yang timbul, pemikiran-pemikiran yang waktu mereka di tanah Mesir, karena di tanah Mesir itu, di Mesir itu masih banyak dewa-dewa, atau menganggap bahwa dewa-dewa mempunyai kuasa. Nah, sehingga timbul pemikiran itu, dan akhirnya pemikiran itu dicetuskan atau diutarakan kepada Harun dan minta supaya Harun membuat patung. Harun bingung, jadi Harun bingung apa yang harus dilakukan, karena menurut Harun itu tidak baik dan tidak benar, karena yang punya kuasa bukan patung, yang punya kuasa adalah Tuhan. Sedangkan orang-orang memaksa Harun untuk membuat patung. Nah, akhirnya adik-adik, akhirnya Harun pun menyetujui apa yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh bangsa Israel waktu itu. Akhirnya Harun memutuskan dan memberikan informasi atau menyuruh orang-orang supaya orang-orang mengumpulkan emas. Sedangkan bentuk emas itu macam-macam. Pokoknya siapa yang punya anting-anting emas diambil, semua diambil. Siapa yang punya cincin emas diambil. Siapa yang punya jam emas, pokoknya semua emas diambil dan dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, emas itu dibentuk, dilebur, dibakar, dan akhirnya emas itu dibentuk menjadi patung yang menyerupai lembu. Nah, karena patung itu berbentuk lembu itu apa ya? Apa jadi lembu? Ada yang nggak tahu lembu? Lembu adalah sapi, ya. Sapi untuk lembu, dan lembu itu terbuat dari emas. Dan setelah jadi patung itu, patung lembu emas itu, kemudian orang-orang semua dikumpulkan di sana, diadakan perayaan penyembahan terhadap patung lembu emas.
penyembahan terhadap patung lembu emas. Nah, adik-adik, penyembahan terhadap patung itu sama saja menyembah kepada berhala. Tidak diperbolehkan orang Kristen menyembah kepada patung. Siapa yang harus disembah? Siapa adik-adik yang harus disembah? Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, setelah mereka itu beramai-ramai bertepuk tangan gembira ria, ya, menyembah patung lembu emas itu, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mengetahui. Jadi Tuhan tahu apa yang diperbuat oleh bangsa Israel, apa yang diperbuat oleh Harun beserta bangsa Israel di bawah. Akhirnya Tuhan memberikan teguran kepada Musa dan menyuruh Musa untuk turun ke gunung, dan Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Itulah. Padahal adik-adik, Musa di atas gunung Sinai itu adalah mendapatkan 10 hukum Allah, mendapatkan pedoman hidup bangsa Israel yang akan sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak patung. Tetapi setelah Tuhan berfirman supaya Musa turun dan membawa 2 loh batu, 2 lempengan batu, ya, kalau waktu itu ditulis pakai batu, bukan pakai kertas seperti sekarang ini, dulu pakai batu. Nah, 2 loh batu itu kemudian dibawa turun. Setelah sampai di bawah, setelah sampai di kaki gunung Sinai, Musa marah. Setelah Musa marah sekali, 10 hukum Allah yang berupa 2 loh batu jadi banting, malah semua dimarahi. Saya minta sekarang juga patung lembu emas itu harus dibakar, dilebur. Setelah dilebur, airnya harus diminum sebagai tanda pertobatan. Kalau tidak, maka Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Nah, akhirnya Harun pun ketakutan, semua bangsa Israel takut. Patung itu dibakar, kemudian airnya suruh minum semuanya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi setelah Musa tahu bahwa bangsa Israel berbuat dosa, menyembah patung yang harusnya Tuhan menghukum bangsa Israel itu? Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Yang mestinya Musa benci pada mereka semua, tetapi Musa tidak benci. Musa tidak benci pada bangsa Israel. Musa malah berdoa dan mendoakan, juga memohon supaya Tuhan tidak menghukum ini, supaya Tuhan tidak menghukum bangsa Israel yang setelah berbuat dosa tadi, membuat patung lembu emas. Tetapi Musa berdoa supaya Tuhan mengampuni
apa yang diperbuat bangsa Israel. Karena ketulusan hati Musa dan juga cinta kasih Tuhan kepada kita, maka Tuhan pun mengampuni bangsa Israel. Tuhan pun mengampuni bangsa Israel, sehingga bangsa Israel kembali menjadi bangsa, tetap menjadi bangsa pilihan Allah. Nah, demikian juga adik-adik. Walaupun adik-adik atau kita semua disakiti atau dibenci, tetapi marilah kita tetap tidak boleh membalas kebencian dengan kebencian. Kita tetap akan mendoakan teman-teman kita. Kita tetap akan mendoakan saudara-saudara kita yang berbuat dosa, supaya Tuhan mengampuni, dan mereka yang berbuat dosa bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan cerita tentang Musa, betapa kasih setia Tuhan, betapa sayangnya Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan mengampuni segala dosa kita. Juga Musa telah tidak membenci bangsa Israel, tapi justru Musa mendoakan bangsa Israel. Nah, adik-adik, marilah kita untuk mengakhiri, sebelum kita akhiri, kita memberikan persembahan ya kepada Tuhan, supaya apa yang telah kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, wujud cinta kasih kita kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan. Nah, caranya adik-adik membawa amplop atau amplop yang sudah disediakan di sana. Seberapa uang yang ada dalam adik-adik dimasukkan dalam amplop. Setelah nanti dimasukkan dalam amplop, kemudian dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke kotak persembahan. Nah, persembahan ini akan diberikan iringan nyanyian dari kakak-kakak sekolah minggu, Kak Wanti dan Kak Rosi akan menyanyikan Tanganku Kerja buat siapa? Tanganku kerja buat Tuhan. Marilah adik-adik. Ya, sebelum kita memulai pujian berikutnya, alangkah baiknya kalau anak-anak di sini berdiri semua. Ikut gerakan ya. Iya, karena kita mau nyanyi lagu apa, Bu Wanti? Tanganku kerja buat Tuhan. Iya, tanganku kerja buat Tuhan. Ayo Mbak Citra. Coba Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, hidup besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, hidup besar di surga. Anak-anakku yang terkasih, marilah pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama menyerahkan persembahan yang telah dikumpulkan bersama-sama. Mari kita berdoa.
Allah Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan waktu di pagi hari ini, anak-anakku boleh belajar firman-Mu. Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu yang boleh mengajarkan, Engkau berkati pula, dan kebenaran firman-Mu bolehlah menjadi penguat iman di dalam kehidupan anak-anak kami. Dan apabila di pagi hari ini Engkau boleh berkenan memberkati persembahan yang boleh kami kumpulkan, yang boleh kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini boleh menjadi berkah dan boleh untuk sarana memperluas kerajaan di muka bumi ini. Bapa yang baik, terima kasih atas ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih atas setiap firman yang boleh kami dengarkan, dan seluruh hidup dan kehidupan kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan kesempurnaan doa ini kami alaskan di dalam nama Putra Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena oleh-Nya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Selamat hari Minggu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah.